selamat datang di Wakekok Channel. Dan kali ini Wakekok pengen bahas tentang kubus. Nah, tapi sebelum itu Wakekok pengen ngingetin lagi, jangan lupa like, subscribe Wakekok Channel ya, biar Wakekok makin semangat untuk upload videonya. Dan sekarang mari kita mulai. Jadi kalau misalkan berkaitan dengan kubus ini pasti ada aja yang ditanyain. Seperti apa pertanyaannya? Seperti misalkan volume yang suka muncul dalam soal ya, volume, terus luas permukaannya. Nah, permukaannya suka ditanyain, kemudian rusuknya. Nah, tapi sebelum kita langsung ke contoh soal, di sini Wakeko pengen bahas dulu nih tentang ciri-ciri kubus. Jadi ini Wakeko gambar dulu kubus, misalkan gambarnya seperti ini ya. Anggap aja ini bagus banget ya. Jadi ini kubus Wakekok. Nah, ciri-ciri dari kubus itu apa? Ciri-ciri yang pertama, dia memiliki berapa sisi permukaan? Iya, dia memiliki 6. Jadi ini sisi yang pertama nih. Terus sisi sebelahnya, pokoknya ada sisi kanan, sisi kiri, sisi atas, sisi bawah, sisi belakang, sisi depan ya. Ini kalian kalau dilihat, nah ini tuh ada 6 sisi permukaan. Nah, dia memiliki 6 sisi permukaan. Kemudian apa lagi? Kemudian kita lihat lagi ciri-ciri kubusnya itu apa? Selain 6 sisi permukaan, ya dia memiliki 8 titik sudut. 8-nya dari mana? Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia memiliki 8 titik sudut. Kemudian apa lagi, ayo? Ya, jika dilihat lagi, dia memiliki 12 rusuk. 12 rusuknya dari mana? Nih ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia memiliki 12 rusuk. Nah, gimana? Sampai di sini paham? Ya, itu adalah ciri-ciri dari kubus. Tadi ada 6 sisi permukaan, kemudian ada 8 titik sudut dan 12 rusuk. Kemudian kita lanjut. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan volume, luas permukaan, dan juga rusuk. Ini pakai ke bawahin dulu. Nah, jadi untuk volume kubus. Volume kubus atau biasa juga di soal-soal itu munculnya atau nama lainnya itu adalah isi. Jadi kalau misalkan di soal nih kalian ditanyakan isi dari kubus itu berapa, itu sama aja mempertanyakan berapa sih volume kubusnya. Nah, untuk volume kubus rumusnya berapa? Rumusnya yaitu volume sama dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk sama dengan rusuk pangkat 3. Kalau di buku-buku biasanya ditulisnya volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Itu sama aja ya, cuma karena di sini Wakekok nulisnya rusuk, jadi Wakekok nulisnya rusuk R dikali R sama dengan R pangkat 3. Sekarang kita lanjut ke luas permukaan. Untuk luas permukaan kubus, nah rumusnya ya, kita langsung ke luas permukaan. Rumusnya adalah di sini Wakekok tulis L aja ya. L sama dengan, nah rumusnya tadi untuk sisi permukaan ada berapa? Ada 6. 6 dikali rusuk dikali rusuk. Jadi sama saja dengan 6R kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari luas permukaan kubus gitu ya.
Kalau untuk volumenya adalah R pangkat 3. Kalau untuk luasnya adalah 6R kuadrat. Gimana? Sampai sini sudah paham? Belum ya? Dan nanti kita langsung aja ke soal ya, biar lebih paham. Ini pakai kok enter dulu. Nah, misalkan Wakekok punya kubus nih, kubus. Nah, terus dia itu misalkan panjang di sininya itu adalah 8 cm. Nah, 8 cm. Kemudian pertanyaannya, berapakah volume dan luas permukaan kubus tersebut? Nah, kita kerjakan ya. Kita jawab dulu nih, volume. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk, atau sama dengan rusuk pangkat 3. Oke, sekarang kita lihat nih di soalnya, berapa panjang rusuknya? Ya, panjang rusuknya adalah 8. Jangan lupa tulis satuannya ya. 8 cm dikali 8 cm dikali 8 cm. Nah, hasilnya berapa? Ayo dihitung dulu. Atau sama aja ini 8 pangkat 3 ya. Berapa? 8 dikali 8 dikali 8. Ya, hasilnya adalah 512 cm pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena ini sentimeternya ada 3 nih. Tuh, 1, 2, 3. Atau ini biasa disebut juga dengan sentimeter kubik gitu ya. Jadi ingat, untuk volume dia satuannya pangkat 3. Jadi kalau misalkan di soal diketahuinya itu panjang rusuknya misalkan 2 meter, berarti nanti volumenya belakangnya adalah 2 meter dikali 2 meter kali 2 meter, berarti 8 meter pangkat 3 gitu ya. Pokoknya volume berkaitan dengan pangkat 3 atau disebutnya dengan kubik. Sekarang kita kerjakan tentang volumenya. Luas permukaannya. Nah, luas permukaannya berapa? Ingat rumus yang tadi. Rumusnya adalah 6 dikali R dikali R. Kita masukkan 6 dikali R-nya berapa? Nih, R-nya masih yang ini ya, 8 cm dikali 8 cm. Hasilnya berapa? Ayo dihitung dulu. 6 dikali 8, 48. 48 dikali 8. Ya, hasilnya adalah 384 cm. Kalau ini berapa? Pangkat berapa? Ya, karena di sini ada 2, jadi dia hasilnya cm pangkat 2. Untuk luas permukaan, dia belakangnya satuannya pangkat 2 gitu ya. Gimana? Sampai di sini sudah paham belum? Oke, kasih contoh lagi ya. Misalkan kita pakai pakai satuan yang beda ya. Misalkan nih, tadi untuk kubusnya tadi yang sudah Wakekok bilang, misalkan ada rusuk dengan panjang di sini 2 meter. Berapakah volume dan luas permukaan dari kubus tersebut? Oke, kita kerjakan dulu untuk volume. Di sini Wakekok singkat V aja ya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk, sama dengan 2 meter dikali 2 meter dikali 2 meter. Hasilnya berapa? Ya, 8. Meternya ada 3, 1, 2, 3. Dan dia, karena ditanyakan tentang volume, maka belakangnya 8 meter pangkat 3 atau 8 meter kubik. Sekarang untuk luas permukaannya berapa? Tadi rumusnya adalah 6 dikali R sama dengan
6 dikali 2 meter dikali 2 meter. Hasilnya berapa? Hasilnya 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 24. Satuannya jangan lupa, meter. Meter ini berarti pangkat berapa? Ini ada 1, ada 2, berarti pangkat 2. Ingat, untuk luas dia pangkat 2. Untuk volume dia pangkat 3, gitu ya. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan menghitung panjang rusuk kubus ya. Dan ini oke, aku ganti dulu. Misalkan nih, oh ya, jadi di sini aku pengen nerangin dulu bagaimana menghitung panjang rusuk kubus. Nah, tadi kan sudah diketahui nih ya, untuk volume kubus rumusnya tadi apa? Rusuk kali rusuk kali rusuk, berarti rusuk pangkat 3. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita pengen cari tahu si rusuk ini? Jadi, ini rusuknya berapa? Ayo. Seperti di video sebelumnya tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ayo, masih ingat nggak? Jadi, kalau misalkan dicari R-nya ini dicari R-nya, berarti hasilnya adalah ya akar pangkat 3 dari V. V-nya ini adalah volume, gitu ya. Gimana? Paham nggak? Kan kemarin kita tentang pangkat 3 itu misalkan A sama dengan pangkat 3. Gitu ya. Oh, kemarin terbalik ya. Sama aja sih, cuma ini posisinya biar nggak pusing, biar disamain sama video sebelumnya. Kan di video sebelumnya itu P pangkat 3 sama dengan A. Jadi kalau kita pengen tahu nilai P-nya ini sama dengan akar pangkat 3 dari A, gitu ya. Ini kan ada di video sebelumnya nih. Dan sekarang kepake nih di kubus untuk mencari panjang rusuk kubus. Jadi untuk mencari panjang rusuk kubus, rumusnya adalah ini. Nah, gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak ingat gimana sih cara ngitung rusuk, nah kalian bisa pakai yang ini. Nah, ini sama aja. Oke ya. Dan biar lebih paham, misalkan Wakeko kasih contoh soal ya. Misalkan contoh soalnya misalkan kita gambar dulu deh kubusnya. Kubusnya misalkan volume kubus tersebut nih, volume kubusnya itu sama dengan 4913. Nah, ini udah diketahui nih volumenya 4913 cm pangkat 3. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah panjang rusuk tersebut? Panjang rusuk kubus tersebut berapa? Rusuknya berapa? Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya tadi kita pakai yang rumus mencari rusuk. Nah, tadi kan volumenya sama dengan rusuk pangkat 3. Kalau kita pengen mencari rusuk, maka ini aku pakai R besar ya, biar tidak terbalik. Jadi kita untuk mencari panjang rusuknya adalah akar pangkat 3 dari volume. Berarti ini sama aja, untuk rusuknya sama dengan akar pangkat 3 dari volumenya berapa nih? 4913. Nah, udah deh, ini tinggal kita cari. Gimana carinya? Oh, ini kita pakai yang kemarin. Pakai cara-cara yang kemarin ketika menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Dan itu ada di video sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan adik-adik belum nonton video sebelumnya, monggo ditonton dulu. Nanti Wakeko taruh di bagian deskripsi linknya, atau ada di bagian i-kartu bagian atas ya, di pojok kanan atas video ini. Dan ini langsung aja. Oh ya, di sini Wakeko juga pengen masukkan bilangan desimal dari 1 sampai 10 untuk bilangan pangkat 3-nya ya. Seperti di video sebelumnya.
Ya, ini pakai kok masukkan dulu. Nah, mana nih? Loading. Nah, ini sudah ada nih. Jadi kalau misalkan adik-adik belum hafal, kalau menurut kakak ini enaknya dihafalin. Biar nanti kalau misalkan soal seperti ini lagi keluar, itu langsung bisa mengerjakannya. Dan ini langsung aja ya, kita kerjakan akar pangkat 3 dari 4913. Gimana cara pengerjaannya? Ya, cara pengerjaannya ini mudah banget. Kalian kalau dapat soal seperti ini jangan lupa kita pisahkan tiga bilangannya ini. Tiga bilangannya ini kita pisahkan. Nah, ini udah otomatis nih, hasilnya pasti puluhan. Terus kita cari nih. Ini kan belakangnya 3 nih satuannya. Kita cari di sini nih yang belakangnya 3. Adakah yang belakangnya 3? Kita cari pangkat berapa, pangkat 3 berapa yang menghasilkan suatu bilangan yang belakangnya 3. Nah, pokoknya cari di sini yang akhir satuannya 3. Nah, ini dia ketemu nih. Berapa pangkat 3? Nah, hasilnya adalah 7. Berarti ini kita tulis 7. Untuk depannya 4, jangan lupa nih. Biasanya kalau pengerjaan kayak gini kadang-kadang suka ada yang lupa. 4-nya itu nggak dicari, jadi hasilnya 7 doang. Nah, itu salah ya. Jadi kalau misalkan di sini depannya itu 4, kalian cari pangkat 3 berapa yang hasilnya itu mendekati 4. Nah, cari deh di sini. Mana yang mendekati 4? 1. Kalau 8 enggak ya, karena dia sudah lebih dari 4. Dan dilihat ini, pangkat berapa dia? Pangkat 3 berapa? Pangkat 3 dari berapa? Yaitu 1. Hasilnya adalah 17 cm. Jangan lupa ya, karena dia rusuk, satuannya itu tidak berpangkat ya, karena memang tadi sudah di akar pangkat 3 kan. Dan hasilnya adalah 17 cm. Gimana? Oke, satu contoh lagi ya, tentang berkaitan dengan rusuk. Misalkan, ini sebentar, oke, kok turunin dulu ke bawah. Misalkan nih, diketahui suatu volume. Nah, sekarang kita pakai yang puluhan ribu ya. Misalkan volume kubus itu diketahui volume kubusnya diketahui 19.683 cm kubik. Berapakah panjang rusuk dari kubus tersebut? Gimana? Ingat rumus rusuk apa? Rumus rusuk adalah akar pangkat 3 dari volume. Volumenya di sini berapa? Ya, volumenya 19.683 cm pangkat 3. Dan sekarang tinggal kita hitung nih. Kita hitung, lihat dari sini. Diingat-ingat, dihafal-hafal. Jangan lupa ini kita pisahkan di 3 bilangan terakhirnya. Nah, berarti ini hasilnya. Ya, hasilnya adalah puluhan. Kita lihat di sini belakangnya 3. Cari di sini yang belakangnya 3. Adakah? Ya, ini. Ini ya. Ini mendapati berapa pangkat 3? Ya, 7. 7 lagi nih. Nah, sekarang depannya kita lihat 19. Kita cari deh di sini. Hasil yang mendekati 19 mana? Ya, hasilnya yaitu 8. Kalau 27 enggak ya, karena dia sudah lebih dari 19. 8. Nah, berapa pangkat 3 bilangannya yang menghasilkan 8? Ya, dia adalah 2. Tinggal kita tulis deh 2. Jangan lupa satuannya cm. Selesai. Gimana? Mudah bukan? Kalau misalkan ada adik-adik yang belum paham, bisa tanya ke temennya yang sudah paham, atau bisa tanya ke ibu bapak gurunya, atau bisa juga tulis di kolom komentar biar nanti Wakekok jelaskan lagi gitu ya. Dan untuk video hari ini cukup sekian, semoga membantu adik-adik semua, dan dadah, bye bye, assalamualaikum.